Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Adila Putri. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal internasional. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Aspek Epidemiologi, Patologi, Virologi, Imunologi, Penularan, Pencegahan, Prognosis, Diagnosis, dan Pengobatan Pandemi COVID-19. Di dalam jurnal ini meliputi yang pertama sejarah COVID-19, kemudian virologi dan genom SARS-CoV-19, selanjutnya ada infektivitas, keempat ada penularan dan juga pengobatan dan imunogenitas. Pertama-tama kita masuk di abstrak. Tidak diragukan lagi, pandemi COVID-19 adalah salah satu pandemi terbesar dan salah satu tantangan internasional terbesar bagi sistem layanan kesehatan di berbagai negara di dunia. Ini adalah studi ulasan naratif berdasarkan studi yang diterbitkan terkait dengan berbagai aspek COVID-19. Jumlah kasus aktif tertinggi ada di AS, Brazil, India, Rusia, Afrika Selatan, serta Kolombia. Dan sistem pengawasan penyakit harus beroperasi lebih cepat, tepat waktu, efektif, dan sensitif di negara-negara tersebut. Yang jelas, angka reproduksi dasar SARS-CoV jauh lebih tinggi dari 1 dan daya transmisinya sangat tinggi. Secara umum dapat dikatakan bahwa risiko kematian dan kematian akibat COVID-19 pada pria, peningkatan usia, keparahan penyakit sistemik, serta akses yang tidak memadai ke layanan kesehatan yang memadai akan meningkat. Selanjutnya kita masuk di pendahuluan. Beberapa orang yang terinfeksi pneumonia yang tidak diketahui dan tidak bisa pada awal tahun 2020 di pasar makanan laut, unggas dan hewan hidup di kota Wuhan. Kemudian telah menyebabkan penemuan dan pengenalan jenis baru coronavirus yang dikenal sebagai SARS-CoV-2 sebagai penyebab penyakit pernafasan virus akut yang disebut COVID-19. Kemudian di insiden ini dan akibatnya prevalensi penyakit ini terus meningkat sehingga coronavirus zoonosis ini mampu melintasi perbatasan benua dengan sangat cepat dan menjadi pandemi yang sangat besar. Kemudian kita masuk di bahan dan metode. Yang pertama ada desain dan metode studi, kemudian ada alat dan teknik pengumpulan data, dan juga ada strategi pencarian dan database. Di desain dan metode studi ini yaitu studi ulasan naratif berdasarkan studi yang diterbitkan terkait dengan COVID-19 yang dengan menyusun artikel terpercaya. Kemudian yang alat dan teknik pengumpulan data ini berupa checklist buatan peneliti untuk menulis rincian artikel. Kemudian di strategi pencarian dan database ini dilakukan dengan menggunakan kata kunci COVID-19, 2019, nCoV, dan sebagainya. Kemudian kita masuk di hasil dan pembahasan. Kemudian di hasil dan pembahasan ini yang pertama yaitu virologi dan genom SARS-CoV, yaitu kelompok virus terbesar yang termasuk dalam ordo Nidovirales yang meliputi keluarga Coronaviridae, Arteriviridae, dan Roniviridae. Coronavirinae terdiri dari salah satu dan dua subfamili dalam keluarga Coronaviridae, dengan lainnya adalah Toroviridae. Coronaviridae dibagi lagi menjadi 4 kelompok, yaitu ada alfa, beta, gamma, dan juga delta coronavirus. Virus ini awalnya diurutkan ke dalam kelompok berdasarkan serologi, tetapi sekarang dibagi dengan pengelompokan filogenetik. Kedua yaitu penularan. Penyebaran virus yang cepat telah menciptakan tantangan besar dalam pengendalian epidemi dan merupakan salah satu masalah yang menyebabkan ketakutan masyarakat dan perhatian otoritas kesehatan. Kemudian di infektivitas yaitu nama reproduksi dasar atau R0 dalam epidemiologi berarti jumlah kata-kata orang yang beresiko dan rentan tidak aman yang dapat tertular oleh orang yang menularkan. Indikator ini menunjukkan virus dan penularan virus yang dipengaruhi oleh durasi infektivitas, penularan patogen, dan jumlah kontak yang rentan. Kemudian pada pencegahan, yaitu cara utama untuk menangani epidemi virus adalah pencegahan. Sekarang slogan mencegah lebih baik daripada mengobati lebih banyak yang harus dilakukan dari sebelumnya. Karena kurangnya pengobatan standar dan vaksin yang efektif untuk virus corona baru, cara terbaik dalam situasi saat ini adalah mencegah penyakit, yaitu dengan cara bisa mencuci tangan dengan bersih dan juga dengan prosedur yang benar.
Selanjutnya ada pengobatan dan juga imunogenitas, yaitu dalam kondisi normal melakukan berbagai tahapan uji klinis hingga akhirnya memproduksi obat baru merupakan proses yang sangat panjang. Namun dalam kondisi epidemi, para ilmuwan memiliki lebih sedikit waktu karena pertumbuhan penyakit yang cepat harus merawat pasien secepat mungkin. Oleh karena itu, screening yang sistematis dan ekstensif terhadap obat yang tersedia untuk kemanjuran dalam pengobatan COVID-19 dapat digunakan. Selanjutnya kita masuk di kesimpulan. Pada kesimpulan ini, tidak diragukan lagi pandemi COVID-19 adalah salah satu pandemi terbesar dan salah satu tantangan paling internasional bagi sistem perawatan kesehatan di berbagai negara di dunia. Munculnya virus kejam ini sekali lagi mengingatkan kita bahwa penyakit menular tidak boleh diremehkan dan dilupakan. Pengalaman Cina menunjukkan bahwa COVID-19 dapat dibatasi jika strategi dan teknik kesehatan umum diterapkan sebagai respon terhadap wabah pada tahap awal. Untuk memerangi penyebab virus corona, Sekretaris Jenderal WHO telah meminta agar siapapun yang dicurigai mengidap virus corona diuji untuk mengidentifikasi mereka yang terinfeksi virus tersebut sesegera mungkin. Sekarang, slogan mencegah lebih baik daripada mengobati lebih banyak yang harus dilakukan dari sebelumnya. Kemudian ini adalah beberapa referensi dari jurnal internasional yang sudah saya review. Sekian presentasi review jurnal internasional dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih.